Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, teman-teman dan Pak Adam. Kali ini saya akan eh, mereview tentang bahasan dari teknologi daur ulang polimer pada minggu kedua. Pada minggu ini dijelaskan mengenai klasifikasi dari recycling proses, di mana kita tuh punya ada dua metode recycling. Yang pertama itu adalah mechanical, dan kedua adalah chemical. Perbedaan mendasar dari mechanical dan chemical ini terletak pada prosesnya. Pada mechanical, biasanya dilakukan pemisahan atau daur ulang dengan cara eh, mechanical process yang biasanya ditemukan pada thermoplastic polymers. Contohnya apa sih? Contohnya adalah polyethylene, polypropylen, polyvinyl chloride, dan polyethylene terephthalate. Prosesnya gimana? Pertama itu dari waste atau dari tempat sampah, itu kita akan melakukan collecting. Collecting ini adalah pengumpulan sampah, lalu habis itu dilakukan sorting, di mana sorting ini dilakukan dengan memisahkan warna, size, dan juga berbagai pengotor supaya tidak tercampur pada saat dilakukan proses pendaur ulangan atau recycle. Sorting ini bisa dilakukan oleh mesin, bisa berdasarkan sensor, menggunakan sensor, atau dilakukan manual. Contohnya di Indonesia tuh kalau teman-teman pada tahu ya, di Indonesia tuh kan banyak pemulung ya. Itu adalah salah satu metode untuk collecting dan sorting. Di mana mereka tuh biasanya ngumpulin gelas, botol yang memiliki kualitas recyclable gitu. Di mana setelah sorting ini biasanya mereka akan eh, mengerobek gitu, merobek bagian-bagian yang berwarna biasanya. Kalau pada botol, misalkan botol yang bening, itu bagian merek yang merupakan plastik juga di bagian luar botol itu biasanya disobek. Lalu untuk gelas, metode gelas seperti gelas aqua yang atasnya atau ada plastik tipisnya itu juga disobek. Yang mana nanti itu akan ngasilin bentuk eh, plastik yang memiliki bahan yang sama, jadi tidak ada pengotor warna ataupun pengotor dari bahan plastik jenis lain. Setelah itu dicuci. Pencucian ini untuk menghindarkan kontaminan yang tidak bisa dipisahkan dari sorting. Kalau di sorting kan memisahkan plastik mungkin dari metal, dari plastik lain, dari warna yang lain, dari jenis yang lain, jenis-jenis plastik yang berbeda supaya sama gitu, supaya setipe. Washing ini untuk menghindari dari pengotor yang bersifat eh, menempel seperti debu atau minyak atau air yang mana di proses washing ini juga nanti akan dikeringkan dan di grinding. Grinding ini akan dilakukan untuk memperkecil polimer dan memperluas permukaannya sehingga dapat dilakukan proses selanjutnya untuk mengubahnya menjadi flakes, di mana flakes ini bentuk butiran ya, butiran polimer yang setelah proses menjadi butiran ini itu dapat dilakukan pencampuran dengan polimer baru, di mana dengan komposisi mungkin sekitar 10-90% baru, 25-75, itu tergantung bagaimana quality dari waste yang sudah didaur ulang ini. Untuk proses sorted ini ada dua, ada sink float separation, ini berdasarkan densitas, ada infrared process, ini juga berdasarkan properties dari crystallinity, atau dari bisa juga infrared ini menggunakan pemisahan warna, ini tergantung dari proses metode yang digunakan. Dan tantangannya, challenges in separation ini, pertama, polimer itu banyak incompatibility-nya atau nggak cocoknya gitu. Ibarat kata pacaran gitu ya. Polimer ini banyak yang nggak cocok satu sama lain. Jadi, incompatibility polimer ini dapat diatasi dengan kompatibilitor atau menggunakan
misalkan sufraktan jikalau perbedaannya ada di tegangan permukaan, atau menggunakan reagen-reagen lainnya untuk membuat polimer ini menjadi mudah di-recycle. Lalu polymer degradation ini terjadi biasanya karena polimer ini sudah dipakai. Setelah polimer dipakai, apabila polimer tersebut terkena misalkan PP, polipropilen yang terkena sinar UV, itu akan terdegradasi, di mana properties mechanical-nya akan berubah. Properties mechanical PP misalkan seharusnya dia elastis, akan menjadi lebih getas akibat terkenanya PP oleh UV dan oksigen. Nah, ini akan menjadi tantangan karena di saat dilakukan recyclable, PP yang seharusnya memiliki properties lunak berubah menjadi keras. Ini akan membuat bahan yang akan dijadikan recycle itu menghasilkan produk yang lebih buruk dibanding sebelumnya, dibanding dengan produk yang tanpa bahan recycle. Jadi ini menjadi tantangan. Lalu lower quality materials, of course low quality materials ini bisa jadi dari pengotornya, polimer yang terkena pengotor, teman-teman udah tahu banyak banget polimer yang sampah tuh dibuangnya di kali, di mana di kali, di sungai itu akan nyebabin materialnya akan mengalami penurunan. Selain itu, polimer yang sudah diproses dan akan di-recycle lagi, itu biasanya akan mengalami penurunan quality. Itu juga karena disebabkan oleh polimer yang sudah bereaksi. Jadi di saat polimer sudah pernah dilakukan reaksi sebelumnya, cenderung di saat dilakukan recycle digunakan sekali lagi, itu akan mengalami penurunan quality. Makanya low quality ini, makanya polimer yang sudah dipakai dan akan di-recycle itu biasanya digabung sama bahan yang masih baru karena quality-nya itu akan menurun. Nah, diharapkan dengan pencampuran polimer dengan bahan baru ini, bahan baru tersebut akan membantu polimer yang di-recycle ini memiliki properties yang hampir sama atau masih di dalam batas wajar untuk digunakan atau biasanya masih dalam batas properties yang dibutuhkan atau spesifikasi dari pasar. Nah, untuk ini juga dibilang ini menggunakan polymer in compatibility agent supaya polimer tadi yang tidak cocok ini memiliki kecocokan selain dari chemical, mungkin dari tegangan permukaan supaya bisa cocok dan bisa dilakukan proses pengolahan. Nah, ini adalah polymer degradation, adalah degradasi polimer dan dibutuhkan penambahan aditif. Antioksidan. Antioksidan ini digunakan untuk menangkal sinar UV dan oksida-oksida bebas supaya polimer tidak mengalami degradasi dan pemutusan rantai, yang mana itu akan mengubah mechanical properties-nya. Antioksidan ini bisa dibilang hampir seperti shield ya di dalam polimer supaya dia itu tidak terkena radikal bebas dan mengalami degradasi. Impact modifier ini tentunya untuk meningkatin kemampuan impact dari polimer supaya dia lebih kuat pada saat menjadi produk compatibilizers supaya kompatibel. Fiber, misalkan talc, glass, ini untuk juga ningkatin dari polimer ini polimer yang akan digunakan ini adalah fillernya biasanya. Terus contoh kasus PET untuk post consumer PET, polyethylene terphthalate di mana hampir sama ya. Prosesnya seperti ini, waste terus di recollecting, PET jadi flakes, amorphous PET pellets, dan jadi crystalline PET pellets. Nah, untuk kemarin ada pertanyaan dari saya juga mengenai proses pengolahan PET ini. Jadi
tambahan pada batu bata atau seperti agregat pada batu bata. Namun batu batanya ini akan digunakan sebagai paving block. Yang jadi masalah adalah mikroplastik itu akan memungkinkan menyebabkan pencemaran lingkungan. Jadi polimer yang sudah dijadikan sebagai seperti komposit pada batu bata itu dapat terpecah ke alam. Hal ini akan menyebabkan polimer menjadi pecah menjadi bentuk kecil yang disebut sebagai mikroplastik. Mikroplastik ini memungkinkan dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan juga berbahaya kalau terkena air karena polimer itu sangat mudah melepaskan beberapa rantai gitu, karena kan dipanjang ya rantainya. Beberapa rantai itu dapat mudah terpecah atau lepas apabila terkena oleh oksigen ditambah dengan UV atau sinar matahari. Makanya dibutuhkan antioksidan di sini. Nah, mikroplastik yang terkena air ini apabila tersalurkan ke sungai itu dapat dimakan oleh biota-biota yang ada di situ. Hal itu tentunya akan berdampak pada akhirnya kepada manusia karena manusia berada pada rantai makanan paling tinggi ya, puncak rantai makanan di mana ikan dimakan oleh fitoplankton, fitoplankton akan dimakan oleh ikan kecil akan dimakan oleh ikan besar dan ikan besar akan dimakan oleh manusia. Nah, manusia yang memakan kumpulan proses dari rantai tersebut akan menjadi inang atau akan menjadi konsumer tingkat tinggi dari plastik, di mana pengumpulan plastik tersebut terakumulasi pada manusia. Maka untuk itu sebelum kita melakukan proses untuk daur ulang, maka dibutuhkan nilai probabilistik nih, di mana apakah polimer yang dilakukan proses pendaur ulangan dengan metode pembuatan batu bata tersebut itu nilai probabilistik pencemaran lingkungannya akan lebih rendah. Kayak seberapa banyak sih probabilistik mikroplastik yang akan tercemar ke lingkungan apabila dijadikan produk batu bata expose? Atau apakah lebih baik batu bata ini akan dibuat sebagai batu bata non-expose atau yang tertutup seperti dalam bangunan rumah yang akan diplester dan dia tertutup dari radikal-radikal bebas dan dari oksigen serta dari sinar matahari. Nah, dan ketika kita melakukan daur ulang, kita tuh harus tahu flow analisisnya sehingga dapat diketahui arah sampah yang ada. Jadi setelah menjadi produk batu bata, kira-kira batu bata ini akan dibuang atau akan digunakan kembali. Apa yang terjadi pada batu bata ini, proses dari barang ini akan menjadi seperti apa apabila sudah tidak digunakan. Lalu ini juga dapat dilakukan flow analysis mengenai rentetan time management-nya, misalkan penggunaan waktu. Batu bata ini akan digunakan dalam waktu berapa lama sih? Apakah dalam waktu misalkan 10-20 tahun tersebut dengan memperpanjang umur polimer itu memiliki nilai yang cukup dengan benefit-nya dibanding dengan kerugiannya, seperti itu. Terus habis itu untuk biasanya di dalam masyarakat, salah satu mikroplastik yang bahaya itu biasanya dari benang, karena benang-benang itu kan bentuknya sudah kecil. Di saat bentuknya sudah kecil, dia akan lebih mudah menjadi mikroplastik. Karena tentunya dibanding bahan yang sudah berbentuk besar, akan lebih mudah barang yang sudah kecil untuk menjadi lebih kecil lagi akibat degradasi dari polimer oleh oksigen ataupun oleh UV. Terus kita juga harus tahu nih hazard ke lingkungannya untuk recycle. Misalkan mikroplastik yang tertelan itu akan menyebabkan apa sih ke hewan? Apakah akan menyebabkan adanya cacat fisik, atau misalkan kalau tertelan oleh manusia akan menyebabkan sel kanker, penumbuhan sel kanker. Kita harus tahu dampak negatif dari polimer yang akan didaur ulang. Dan daur ulang itu biasanya lebih mudah untuk produk serupa. Misalkan botol menjadi botol, atau misalkan piring menjadi piring, karena tentunya parameter yang digunakan proses dari awal sampai akhir sama, sehingga kompatibilitas dan
berbagai macam yang tadi di sini, permasalahannya itu dapat lebih diminimalisir. Karena tentunya bentuknya akan dibuat menjadi sama, seperti itu. Untuk mengubah PET menjadi bahan bakar tuh menggunakan pirolisis, itu biasanya suhu pada 400 sampai 500 derajat Celcius, di mana pirolisis ini dia itu, tidak menggunakan oksigen ya, pembakaran tidak menggunakan oksigen untuk dihasilkan carbon based fuel dari, rantai-rantai polimer ini. Dan juga untuk catatan, untuk incompatibility dikarenakan ada perbedaan surface tension, seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, dan dibutuhkan surfaktan. Disclaimer, untuk degradasi polimer ini pemutusan rantai polimer biasanya, dan, degradasi ini biasanya pemutusan rantai atau pengurangan massa. Jadi degradasinya bukan dia bertambah panjang ya rantainya ya, biasanya tuh seperti ini, pemutusan rantai. Saat ada kata degradasi, yang menjadi, poin utama biasanya untuk dijelaskan adalah pemutusan rantai yang menyebabkan mechanical properties-nya berubah. Dan ini adanya oksidasi, dapat mengubah pula. Untuk setelahnya akan itu dijelasin juga oleh tertiary recycling, di mana chemical recycling mengkonversi polimer menjadi monomer, untuk, menjadi itu selalu akan berubah jadi oligomer dan akan menjadi polimer lagi. Ini untuk DSC, differential scanning calorimetry, pakai inert gas N2A, dan OIT adalah oxygen induced time, di mana ini yang akan jadi pengontrolnya nih. Tentang scanning calorimetry ini untuk, kita bisa tahu panas yang ada di dalam, proses itu seperti apa, karena kita menggunakan penghitungan dari kalor yang diberikan. Dengan kalor yang diberikan, kita bisa tahu parameter proses ini sudah sesuai atau belum. Untuk chemical ada berbagai macam, ada alkoholisis, hydrolysis, glukolisis, aminolisis, dan masih banyak lagi. Di mana ini juga dijelaskan oleh Pak Adam, namun nampaknya belum dijelaskan secara rinci mengenai, definisi dari masing-masing proses, kita hanya skimming saja. Jadi mungkin minggu depan akan dijelaskan mengenai chemical dan prosesnya secara rinci. Sekian dari saya, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.